Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur atas segala kemudahan, nikmat dan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih bisa menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala kemudahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut semakin memudahkan kita dalam rangka banyak bertaqarrub, taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan pembahasan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin jamaah sekalian setiap hari Senin yang pertama setiap bulannya ba'dal maghrib, di mana kita masih membicarakan bab tentang as-sabr, ya, bab tentang kesabaran yang merupakan bab yang ketiga dalam kitab ini. Pada pertemuan terakhir, ya, kita sampai di hadis yang ke-33 jamaah sekalian, dan kita akan masuk ke hadis yang berikutnya, hadis yang ke-34. Ya, kita lihat di layar hadisnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu an. Ya, sahabat Anas ini sahabat yang terkenal sekali, Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Seorang sahabat yang lama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah menjadi pelayan dan orang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun lamanya. Seorang yang pernah mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu waktu kecil dibawa oleh ibunya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata ibunya, "Ya Rasul, anak ini akan menjadi pelayanmu." Ya, ketika itu Anas masih kecil jamaah sekalian. "Doakan dia ya Rasul." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan beberapa perkara. Yang pertama, didoakan supaya Anas bin Malik dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya dan dibanyakkan keturunannya. Ya, ternyata setelah dewasa benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Anas termasuk sahabat yang sangat panjang sekali umurnya, hartanya dibanyakkan oleh Allah dan keturunannya juga dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kalau dikumpulkan anak-anaknya beserta cucu-cucunya itu kurang lebih ada 120 orang. Ya, anak dan cucunya berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sahabat Anas ini sama sekalian termasuk di antara keutamaannya banyak meriwayatkan hadis. Jadi selain sahabat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak mengherankan karena beliau banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang dekat beliau. Kita lihat riwayatnya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini berarti hadis baca Mas sekalian, hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu bedanya apa dengan Al-Qur'an? Di antara bedanya, Al-Qur'an dibaca dalam salat. Hadis qudsi tidak dibaca dalam salat. Perbedaan yang lain,
Al-Quran ada nilai pahalanya setiap hurufnya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Al-Quran seluruhnya mutawatir. Tidak demikian dengan hadis qudsi. Ada yang mutawatir, ada yang selain mutawatir. Ya, jadi penyampaian dari Nabi SAW, namun isi dari redaksinya, ya artinya isi dari hadis tersebut adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, namun redaksinya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza batalaitu 'amdi bihabibataihi fasabara, awwatuhu minhumal jannah, yuridu 'ainaihi." Ya artinya, apabila aku menguji hambaku bihabibataihi dengan dua hal yang dia cintai. Dua hal yang dimaksud adalah kedua mata yang dia miliki. Ujiannya bagaimana? Hamba tersebut diuji tidak bisa melihat. Ketika hidupnya tidak bisa melihat. Nah, ketika diuji tersebut, hamba tadi sobaro, dia bersabar. Apa yang Allah berikan nanti di akhirat? Awwatuhu minhumal jannah. Aku akan ganti bagi orang tersebut dengan ujian kedua mata yang tidak bisa dia gunakan tersebut, yaitu di akhirat diberikan surga kepadanya. Ya, ini satu fadilah yang sangat luar biasa sama sekalian, dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari rahimallahu taala. Saya ulangi, apabila aku menguji hambaku dengan kedua hal yang dia sukai, yang dia cintai, yaitu kedua pandangannya, fasobaro, lalu dia bersabar, aku menggantinya dengan keduanya, al-jannah, yaitu surga. Nah, hadis ini hubungannya dengan bab kita, yaitu salah satu ujian yang kadangkala dialami oleh seseorang, yaitu ketika dia tidak bisa melihat. Nah, kita perhatikan, terkadang kita melihat ada orang yang tidak bisa memperhatikan, tidak bisa melihat, buta kedua matanya. Kalau dia muslim, dia sabar selama hidupnya, insya Allah di akhirat nanti Allah ganti dengan al-jannah, yaitu surga. Kenapa jamaah sekalian? Karena mata ini termasuk indera yang paling urgen dalam kehidupan, paling sangat dicintai oleh setiap kita. Ya, dengan mata kita bisa melihat apa-apa yang kita sukai. Kita bisa melihat keluarga, kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita, kita bisa melihat sahabat kita bisa melihat pemandangan dan seterusnya dengan kedua mata. Nah, ketika Allah uji tidak bisa melihat kedua mata yang dia miliki dan dia bersabar, maka insya Allah kelak Allah berikan padanya al-jannah, yaitu surga. Nah, kalau kita perhatikan di dalam hadis yang mulia ini jamaah sekalian, ada beberapa faedah atau fiqhul hadis yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah al-ainan ahabbu a'dha'il insan ilaih. Ya, bahwasanya kedua pandangan mata atau kedua mata itu adalah anggota badan yang paling dicintai oleh manusia. Coba kalau kita pejamkan mata, ya, kemudian kita mau kemana-mana, bagaimana rasanya jemaah sekalian? Kita pejamkan mata, di hadapan kita ada sepiring nasi yang lauknya begitu enak. Kita pejamkan mata, bagaimana perasaan kita? Ya, itulah ujian yang dihadapi oleh orang yang tidak bisa melihat. 24 jam setiap hari dia seperti itu. Seumur hidupnya bisa jadi. Ya, tergantung ujian tersebut. Kadang-kala mulai lahir tidak bisa melihat sampai wafatnya. Ada juga yang lahirnya bisa melihat. Nah, di tengah kehidupannya diuji oleh Allah tidak bisa melihat. Misalnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimallahu taala, itu sekitar usia 17 tahun tidak bisa melihat. Ya, karena ada satu wabah atau apa itu di Arab Saudi dulu, kemudian mengenai sebagian orang dan Syekh bin Baz tidak bisa melihat sampai meninggalnya. Ya, beliau usianya kurang lebih antara 80 sampai 90 tahun dan tidak bisa melihat dalam kurun waktu puluhan tahun. Namun demikian, orang yang diberikan ujian tidak bisa melihat jamaah sekalian, itu biasanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang lain. Ya, satu nikmat dicabut, diuji, diberikan nikmat yang lain. Di antaranya biasanya orang yang buta itu diberikan kepekaan. Ya, jadi mungkin dia berjalan itu ada
sesuatu yang dia rasakan sehingga menuntun jalannya tadi. Ya, kepekaan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak bisa melihat. Kelebihan yang lain biasanya orang yang tidak bisa melihat itu jamaah sekalian, biasanya hafalannya kuat. Kenapa? Karena dia tidak pernah bermaksiat. Maksiat mata, ya tidak pernah. Ya, kita bisa bayangkan ya betapa bersih mata orang tersebut tidak pernah digunakan karena memang tidak bisa melihat. Nah, Allah buka, ya Allah tutup mata yang dia miliki tidak bisa melihat, tapi biasanya Allah buka hatinya. Allah buka hatinya dan Allah mudahkan dia untuk menghafal sesuatu, dan ini dirasakan oleh orang-orang yang tidak bisa melihat apabila dia menggunakan kelebihan tadi sebagaimana mestinya. Ya, bahkan ada kisah jamaah sekalian, ada seorang yang buta kemudian naik mobil, ya mobil yang diantar oleh seseorang. Kemudian orang yang tidak bisa melihat tersebut bisa mengatakan ya ke kanan, ke kiri, ke kanan, seperti itu. Ya, ini perasaan yang Allah kuatkan di dalam dirinya meskipun tidak bisa melihat. Nah, kemudian di antara contoh lain jamaah sekalian, ada salah satu seseorang ya yang di Malang ini saya dapatkan di salah satu masjid, ya tidak perlu saya sebutkan masjidnya. Itu masya Allah ketika saya berkenalan itu dia dalam keadaan tidak bisa melihat. Nah, beliau cerita kalau dulu bisa melihat. Ya, kemudian di usia kalau tidak salah sekitar 20-an ya kurang lebih, kemudian orang tersebut mengalami ini jamaah sekalian mata yang dia miliki itu tidak bisa mengeluarkan air mata. Nah, ternyata orang yang bisa mengeluarkan air mata itu nikmat katanya. Ya, baik air mata kegembiraan maupun air mata tangisan. Ya, itu nikmat, bisa keluar air mata. Dia nggak bisa keluar air mata. Maka dia periksa kesana kemari, qadarullah dari penanganannya rupanya malah lebih parah. Dia asalnya bisa melihat, nggak bisa keluar air mata, justru qadarullah menjadi buta dan tidak bisa melihat. Qadarullah. Tapi subhanallahnya jamaah sekalian, orang tersebut bersyukur. Ya, dia tidak marah, tidak tapi malah legowo, malah merasa syukur, dan dia merasa bahagia karena dengan tidak bisa melihat dia sekarang lebih dekat ke masjid. Ya, dulunya tersibukkan dengan pekerjaannya, sekarang dia fokus ibadah di masjid dan bahkan menjadi seorang muazin di masjid tersebut. Ya, ini luar biasa. Dia menyikapi ujian dengan rasa syukur. Ya, sehingga ujian yang bisa jadi membuat seseorang yang tidak siap bisa menjadi depresi dan sebagainya, justru membuat orang tadi meningkat ibadahnya, meningkat takwanya dengan sebab ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Masya Allah, ya. Termasuk di antara yang saya ingat, saya masih kecil dulu, beliaunya sudah wafat ya, ini beda lagi. Itu kalau tidak salah namanya Bapak Suwito ya, di Temenggungan di Malang ya. Itu masih takwa, itu beliau muadzin, ya muadzin dan tidak bisa melihat ya, sampai wafatnya. Ya, ini kisah yang lain ya, beda dengan yang kedua tadi. Ya, dan masya Allah, Allah berikan hidupnya itu dengan penuh ya kebaikan, keberkahan, ya banyak ibadah dan bahkan juga menjadi seorang muadzin. Masya Allah. Nah, ibrah yang bisa kita ambil ketika kita tidak diuji dengan ini, ya kita diberikan pandangan, bisa melihat, maka apa yang kita lakukan? Banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang tidak bisa melihat sabar, maka yang bisa melihat hendaknya banyak bersyukur. Bagaimana cara syukurnya? Yaitu dengan menggunakan ya pandangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk yang baik-baik, di antaranya untuk membaca Al-Qur'an. Di antaranya juga untuk memandang sekitar kita dari alam semesta ini untuk kita ambil ibrahnya. Ya, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Ghasyiyah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung ditancapkan. Ya, orang mukmin melihat keadaan di sekitarnya alam semesta ini dengan pandangan, bukan pandangan kosong, tapi pandangan penuh makna, pandangan ibrah. Nah, ini dia mengambil manfaat dengan mata yang dia miliki. Yang ketiga, di antara pemanfaatan mata jemaah sekalian, gunakan untuk membaca buku. Nah, ini baik sekali. Selain membaca Al-Quran, baca buku, terutama buku agama.
Nah, ini insya Allah bisa menambah khazanah keilmuan kita. Ya, buku-buku agama banyak sekali, di antaranya buku tentang akidah misalnya, buku-buku tentang hadis, tentang fikih, tafsir dan yang lainnya yang insya Allah bisa membuat waktu-waktu kita lebih barokah. Termasuk di antaranya buku tentang kisah, ya, kisah para nabi dan rasul, ya, kisah para sahabat, ini sangat baik dan ini dilakukan dengan pandangan mata dan insya Allah pandangan tersebut akan diberkahi. Kemudian jangan lupa jamaah sekalian bahwasanya pandangan kita ini akan ditanya oleh Allah di akhirat. Ya. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, sesungguhnya pendengaran, ya, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diuji tidak bisa melihat ujiannya, yaitu ketika diberikan kelebihan bisa melihat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak memiliki sesuatu ujian, memiliki sesuatu juga ujian. Ya, itulah kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wadzalika lima yahsulu lahu bi faqdihima minal asaf ala fawati ru'yati ma yuridu ru'yatahu min khairin fayasurru bihi aw syarrun fayabta'idu anhu. Ya, jadi dengan mata seseorang atau dengan kehilangan kedua pandangan yang dia miliki, maka seseorang akan kehilangan, dia akan kecewa, tidak bisa melihat sesuatu yang dia ingin melihatnya. Ya, jadi dengan pandangan yang dicabut oleh Allah, seseorang akan tidak bisa melihat apa yang dia inginkan untuk melihatnya. Nah, tinggal orangnya siap atau tidak. Kalau dia sabar, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah menggantinya dengan kebaikan, yaitu al-jannah di akhirat nanti. Yang kedua, man ahabbahullah ibtalahu, man ahabbahullah ibtalah liyadfa anhu makruh ayukaffir min dzunubih aw liyarfa darajatahu. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian itu justru mendapatkan ujian. Ya, jadi ujian, cobaan itu bukan berarti Allah membenci hamba tersebut. Bisa jadi ini merupakan tanda Allah menyukai, mencintai hamba tersebut supaya apa? Dijauhkan darinya apa-apa yang tidak diinginkan olehnya. Atau yukaffir min dzunubih, diampunkan dosa-dosanya. Atau liyurfa darajatuhu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza talaqqa dzalika bil qabul tamma lahul murad. Faida talaqqa dzalika bil qabul tamma lahul muradi. Apabila dia menerima itu semua, maka sempurnalah hal yang diinginkan oleh dirinya tersebut. Ya, jadi pasti ada hikmahnya. Semua ujian, cobaan pasti ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita mensikapi ujian tersebut. Ya, termasuk sakit, ya, sakit apapun yang diderita seseorang sama sekalian, ini kalau seseorang menyikapinya, ya, dengan ikhtiar untuk kesembuhannya, dia sabar, berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah berikan kebaikan padanya. Ya, dengan kesabarannya Allah berikan pahala, Allah berikan apa? Maghfirah dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang terakhir, al-jannah a'zamul iwad. Al-jannah a'zamul iwad. Li'anna tamattu' bil basar yafna bi fana'id dunya. Wa amma tamattu' bil jannah fa baqin daiman. Ya, surga itu adalah sebesar-besarnya ganjaran, sebesar-besarnya pahala yang Allah berikan kepada seorang hamba. Karena apa? Karena bersenang-senang dengan pandangan itu akan fana dengan fananya dunia. Adapun bersenang-senang dengan surga sifatnya abadi. Artinya orang tersebut diuji dengan tidak bisa melihat, sebentar saja waktunya di dunia. Tapi kalau dia beriman, ya, orang yang soleh, insya Allah di akhiratnya bisa melihat. Ya, daripada bisa melihat di dunia, tapi di akhiratnya wal iyadzubillah ada sebagian orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ya, jauh lebih baik di dunianya diuji oleh Allah dengan tidak bisa melihat, tapi di akhiratnya bisa melihat, diberikan surga kepada dirinya. Ya, tentu yang paling kita harapkan dua-duanya, ya, di dunia kita bisa melihat, di akhirat kita juga bisa melihat, mendapat ridha Allah, juga mendapat surganya.
Ya, tinggal ujiannya di situ, mampukah kita menggunakan nikmat tadi dengan sebaik-baiknya ataukah sebaliknya. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis lanjutannya, hadis yang ke-35. Di sini sebuah hadis yang menceritakan seorang wanita yang diuji oleh Allah dengan sakit. Ya, sakitnya itu sakit ayan atau epilepsi. Bagaimana kesabaran wanita tersebut? Coba kita lihat riwayatnya. Wa an Atha ibni Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ya, Ibnu Abbas bilang kepada Atha ini insyaallah di generasi tabi'in. Kata Ibnu Abbas, maukah engkau aku tunjukkan salah satu wanita calon penghuni surga? Kata Atha, bala, tentu. Lalu kata Ibnu Abbas, hadhil mar'a as-sauda, ini wanita yang berkulit sauda, ya, sauda itu artinya hitam. Wanita yang berkulit hitam ini, dia dulu pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita ini mengatakan, inni usra, ya Rasul, aku mengalami epilepsi, aku mengalami penyakit ayan. Wa inni atakasyaf, dan ketika aku datang, ya, kejadian tersebut, atakasyaf, terkadang auratku itu tersingkap tanpa sengaja. Ya, jadi keadaannya seperti itu, epilepsi ayan, kemudian auratnya tersingkap tanpa dia sadar. Fada Allah Ta'ala li, doakan ya Rasul kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk diriku. Doakan kepada Allah untuk diriku. Ya, maksudnya apa? Ya, maksudnya supaya diberikan kesembuhan. Supaya apa? Diberikan kesembuhan. Maka ternyata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung berdoa, beliau memberikan tawaran. Disuruh milih. In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, bagimu surga. Kamu tetap menderita penyakit ini, tapi kamu sabar, balasanmu surga. Atau kalau kamu mau, tak doakan kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan kepadamu. Ya, maksudnya Nabi, mana yang kau pilih? Ternyata apa pilihan wanita itu? Asbir, aku akan sabar ya Rasul. Maksudnya aku nggak apa-apa menderita ini, yang penting bagiku surga, aku tetap sabar. Lalu wanita ini minta sesuatu. Inni atakasyaf, ya Rasul, ketika aku mengalami ayan tersebut, auratku terbuka. Doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Jadi tidak apa-apa aku diuji ini, tapi doakan supaya ketika terjadi auratku tidak tersingkap meskipun aku tidak menyadarinya. Fada'alaha, maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan wanita tersebut. Ya, hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Coba kita perhatikan di bagian awal, kata Ibnu Abbas, maukah engkau aku tunjukkan wanita salah satu calon penghuni surga? Ini Ibnu Abbas mengambilnya dari mana? Dari kesimpulan dialog tadi. Karena Nabi SAW ketika memberikan tawaran, wanita itu milih yang sabar, tapi baginya surga. Ini diambil kesimpulan oleh Ibnu Abbas bahwasanya wanita tersebut insya Allah termasuk ahli surga. Nah, kalau kita perhatikan, ada beberapa orang itu yang dijamin surga, jamaah sekalian, disebutkan namanya. Di antaranya kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya sahabat Abu Bakar, ya, radhiyallahu an, ya, Umar, Utsman, ya, Ali radhiyallahu anhum, ya, 4 khalifah yang mendapat petunjuk. Lalu Talhah bin Ubaidillah, ya, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah ibnul Jarrah, kemudian Sa'id bin Zaid. Ya, 10 sahabat yang disebutkan dalam salah satu hadis termasuk ahli surga padahal mereka masih hidup. Di hadis yang lain beliau menyebutkan Bilal bin Rabah. Ya, ini tentu dialog, ya. Nabi SAW tanya, wahai Bilal, ya, ini ringkas hadisnya, ya, amal apakah yang paling kau harapkan dalam agama ini, dalam Islam ini, yang paling kau harapkan pahalanya, maksudnya beliau. Maka lanjutannya, karena sesungguhnya aku mendengar suara terompahmu di surga. Wahai Bilal, amal apa yang paling kau harapkan
dalam Islam ini karena aku mendengar suara terbahmu di surga. Maka Bilal menjawab, ya Rasul, tidaklah aku berwudu di satu saat kecuali aku sholat sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, ini yang kita kenal dengan sholat sunnah wudu. Nah, ini bisa kita ambil ibrah bahwasanya disabdakan Bilal termasuk dari ahli surga. Hadis yang lain menyebutkan Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan ini dalam hadis yang cukup panjang bagaimana Nabi SAW menyampaikan ya bahwasanya di antara umat beliau itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya, kemudian disebutkan ciri-cirinya. Ya, di antaranya hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ya, mereka tidak tatoyur. Ya, dan sifat yang lain. Kemudian ada sahabat yang tanya, ya Rasul, doakan supaya aku termasuk golongan mereka. 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Orang itu adalah Ukasha bin Mihsan. Lalu apa jawab Nabi SAW? Anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Ya, ini nas yang sharih, yang jelas bahwasanya Ukasha termasuk dari ahlul jannah, bahkan termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Berarti berapa? 12 ya, 12. Kemudian di hadis yang lain cucu beliau Hasan dan Husain. Ya, Nabi SAW bersabda bahwasanya Hasan dan Husain sayyida syababi ahli jannah, dua pemuka-pemuda ahli surga. Bahwasanya Hasan dan Husain dua pemuka-pemuda ahli surga. Kalau dikatakan seperti itu berarti keduanya termasuk ahli surga, Hasan dan Husain. Ini beberapa sahabat yang disebutkan termasuk dari ahlul jannah. Nah, termasuk diantaranya wanita ini, mas kalian, meskipun di sini bersyarat, ya, kalau engkau sabar bagimu surga. Ya, ini diambil kesimpulan dari Ibn Abbas, insya Allah wanita itu termasuk ahlul jannah. Coba kita perhatikan di antara fikih hadis yang bisa kita ambil, mas kalian. Yang pertama, as-sabru 'alal bala fid dunya yurithul jannah. Ya, jadi kesabaran di atas bala, di atas cobaan, dalam menghadapi cobaan di dunia bisa mewariskan surga. Artinya bisa menyebabkan orang tersebut masuk surga. Ujian yang bagaimana? Ya, apapun bentuk ujiannya. Ya, ujian orang itu macam-macam ya, sama sekalian. Ada orang yang diuji dirinya, kadangkala istrinya, kadangkala anaknya, kadangkala karena hartanya, ya, terkadang karena anggota tubuhnya dan sebagainya, beragam. Allah ragamkan ujian tersebut dan Allah lihat apakah hambanya tersebut bersabar atau sebaliknya. Allah ragamkan nikmat dan Allah perhatikan apakah hamba tersebut bersyukur atau sebaliknya. Ya, jadi semakin tinggi ujiannya perlu kesabaran yang lebih kuat. Insya Allah pahalanya lebih besar. Ya, karena Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, hanya saja aku cukupkan, saya ulangi, hanya saja dicukupkan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Tanpa batas itu tidak ada hitungan kuantitasnya, tapi Allah SWT melebihkan anugerahnya, pahala bagi orang-orang yang bersabar tiada batas. Yang kedua, ilajul amrad bid-du'a wal iltija'i shadiq ilallah naji'un ma'a ta'ati ad-dawa. Ilajul amrad bid-du'a wal iltija'i shadiq ilallah naji' ma'a ta'ati ad-dawa. Ya, jadi seorang mukmin ketika diuji oleh Allah SWT dengan sakit, maka yang dia bisa lakukan diantaranya boleh dia berobat. Boleh dia ikhtiar ke dokter misalnya, berobat misalnya. Tapi itu semua bentuk ikhtiar. Jangan lupa untuk berdoa. Lalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan kesembuhan kepada kita Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Asy-Syafi yang Maha memberikan kesembuhan kepada hamba-hambanya. Ya. Jangan lupa juga berdoa. Ya, berdoa kepada Allah untuk diberikan kesembuhan. Karena itu disunahkan kalau ada seseorang yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan padanya, itu kita dianjurkan untuk mengunjunginya, menyambangi orang yang sedang sakit. Ini termasuk hak seorang muslim atas muslim lainnya. Apabila dia memberi salam, maka kita menjawabnya. Apabila dia mengundang kita, maka kita mendatanginya, terutama undangan akad nikah. Ya, selama tidak ada uzur dan undangan tersebut ya syar'i sifatnya, tidak melanggar aturan agama, maka di sini hendaknya kita mendatangi undangan tersebut selama tidak ada uzur. Ya, kalau ada uzur sampaikan.
Kemudian apalagi jamaah sekalian, termasuk diantaranya kalau dia bersin kita mendoakannya. Ya, alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah, lalu dia mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Termasuk juga kalau sakit kita menyambanginya. Dan kalau dia diwafatkan oleh Allah, kita menyemayamkan jenazahnya. Kita salatkan dan kita semayamkan ke pemakaman. Ya, ini hak seorang muslim atas saudaranya. Kemudian doakan saudara kita yang sedang sakit, atau mungkin ada seseorang yang sakit, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berilah hiburan dia. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah, semoga ini menjadi penggugur dosa-dosa. Syafaakumullah, ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada Anda. Ya, atau dengan berbahasa Indonesia, ya, semoga Allah memberikan kesembuhan, semoga lekas sembuh. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Ini doa-doa yang baik orang yang menyambangi orang yang sedang sakit. Baik. Ya. Kemudian yang ketiga, al-akhdhu bil azimah afdal min al-akhdh bir rukhsa liman wajada min nafsi qudrah ala tahammuliha. Al-akhdhu bil azimah afdal min al-akhdhi bir rukhsa liman wajada min nafsi qudrah ala tahammuliha wa kana lahu fiha mazid min al-ajr. Ya, mengambil sikap berazam lebih afdal daripada mengambil sikap mengambil keringanan bagi orang yang mampu untuk menanggungnya. Ini insya Allah mengambil dari perkataan wanita tadi, ya, ketika disuruh milih mana, dia milih yang apa? Tetap sabar dan baginya surga. Ya, ditawari dua hal, dia milih yang itu karena dia merasa apa? Mampu untuk bersabar meskipun diuji dengan sakit tadi. Kemudian di antara faedahnya jawazu tarkit tadawi, ya, boleh untuk tidak berobat. Ya, jadi berobat boleh, tidak berobat boleh. Misalnya tidak berobat, ya dia tetap berdoa kepada Allah, tetap tawakal kepada Allah, atau misalnya dengan menggunakan cara yang dilakukan oleh sahabat dulu. Ya, dulu di zaman sahabat itu ada salah satu pemimpin kabilah yang sakit, jamaah sekalian. Dibawa ke dokter dan mana-mana nggak sembuh-sembuh. Ternyata oleh sebagian sahabat dibacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Ternyata dengan dibacakan tersebut langsung sembuh. Ya, langsung sembuh. Ya, dan ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya syifa, tidak hanya obat untuk penawar hati kita, tapi juga obat untuk jasmani kita. Ya, tidak ada salahnya, bahkan sangat baik kalau kita mengucapkan Fatihah tersebut kepada orang yang diuji dengan sakit atau untuk diri kita sendiri. Ini sangat baik kita ucapkan. Yang terakhir, syiddatu haya'is sahabiyat radhiyallahu anhunna fahadhil mar'ah akhsha ma takhsha an yankashifa syai'an min jismiha. Ya, jadi sikap wanita tersebut yang khawatir auratnya terbuka meskipun dia nggak sadar ketika terjadi sakit tadi, maka di sini menunjukkan apa? Luar biasanya sifat malunya para sahabiyah. Sahabiyah itu maksudnya sahabat tapi dia wanita. Luar biasanya sikap malunya para sahabiyah yang mereka khawatir tersingkap auratnya dari dirinya. Ya, dan para sahabiyah tentu termasuk wanita-wanita yang sangat layak disuri tauladani oleh generasi muslimah, ya, di setiap zaman. Ya, jadi ummahatul mukminin, para istri Nabi radhiyallahu anhunna ajma'in, termasuk juga para sahabiyah, ya, suri tauladan mereka karena mereka adalah contoh-contoh terbaik dalam kehidupan. Baik, insyaallah demikian hadis yang ke-35. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-36. Ya, kalau tadi sabar ketika sakit, sabar ketika diuji tidak bisa melihat, yang ke-36 ini sabarnya para nabi dalam berdakwah. Sabarnya para nabi dalam berdakwah. Coba kita perhatikan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini sahabat yang terkenal juga jamaah sekalian, dan wafatnya di tahun 32 Hijriah, sangat dalam ilmunya tentang Al-Quran dan tafsir, sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu kapan dan di mana turunnya. Kalau ada orang yang lebih tahu daripada aku akan belajar kepadanya. Ya, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an.
Nah, Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu an berkata, "Ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan aku masih melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghikayatkan, ketika mengisahkan. Ya, hikayat di bahasa Melayu ya, dan asalnya bahasa Arab sebetulnya. Yahki. Ini ya, yang saya kasih panah ini ya. Ini yahki. Nah, masuk bahasa Melayu hikayat. Mungkin sekarang jarang digunakan, lebih ke cerita ya, menceritakan, mengisahkan. Ya, ini asalnya hikayat. Menghikayatkan salah satu di antara nabi dari para nabi-nabi. Salawatullah wassalamuhu alaihim. Bagaimana kejadian salah satu nabi yang terdahulu? Darabahu qaumuh. Kaumnya memukulnya. Kenapa kok dipukul jemaah sekalian? Ya karena dia tidak henti-hentinya berdakwah. Ya, jadi para nabi itu macam-macam ujiannya. Ada yang sampai dibunuh, ada yang didolimi oleh kaumnya, ada yang diintimidasi dan sebagainya. Termasuk di sini ada salah satu nabi dahulu dipukul oleh kaumnya. Fa'adamauhu, lalu mereka membuatnya berdarah. Ya, artinya sampai nabi itu berdarah. Nabi siapa tidak disebutkan namanya. Pokoknya nabi-nabi terdahulu ada yang seperti ini. Wa huwa yamsahu dam, lalu dia mengusap darah dari wajahnya. Ternyata nabi tersebut tidak marah, tidak mendoakan keburukan, malah mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Apa doanya nabi tersebut? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka itu enggak tahu. Maksudnya mereka itu enggak tahu kebenaran sehingga mereka memusuhiku. Coba tahu kebenaran, mereka enggak akan melakukan seperti ini. Ini kesabaran yang sangat luar biasa, tingkat tinggi coba sekalian. Bukan karena sakit atau apa, tapi karena dimusuhi oleh kaumnya. Ketika beliau-beliau tersebut berdakwah kepada umatnya, ada di antara mereka yang sampai memukul, sampai melukai wajah Nabi tersebut. Bahkan lebih daripada itu, ada yang sampai dibunuh. Ya, jadi nabi-nabinya Bani Israel itu sekitar 70 orang. Ya, mereka dibunuh oleh kaumnya sendiri. Ya, ini ujiannya para nabi dan rasul, dan mereka tidak menginginkan apa-apa. Ya, jadi para nabi, para rasul itu enggak pingin harta, enggak pingin kekuasaan, enggak pingin apa-apa. Mereka hanya menyampaikan kebenaran. Ya, kalau mereka kepingin tidak ada masalah dengan kaumnya, mereka diam. Tapi dengan mereka berdakwah tersebut, mereka menyampaikan, disitulah terbelah. Ada yang mengimani, ada yang mengingkari. Ya, ada yang mengimani, ada yang mengkufuri. Ya, selalu demikian. Ya, dan begitulah setiap zaman ada tantangan-tantangannya. Bahkan ada di antara nabi itu yang tidak punya pengikut. Ya, disebutkan dalam hadis ada yang pengikutnya 2, ada yang pengikutnya sedikit sekali, bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Ada yang seluruh umatnya beriman. Siapa yang bisa menyebutkan nabi siapa yang umatnya semuanya beriman? Yang bisa menjawab dapat hadiah buku dari Takmir insyaallah. Umatnya nabi siapa yang beriman semuanya? Siapa? Ya, benar sekali. Nabi Yunus ya, Masya Allah. Minta ditakmir ya bukunya. Ya, ya, ya. Ya, ini ya, dalam surah As-Saffat kita perhatikan 147 jemaah sekalian, disebutkan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Kami utus Nabi Yunus itu kepada kaum yang jumlahnya 100.000 orang au yazidun atau lebih. Fa'amanu, maka mereka beriman. Famatta'nahum ilahin, maka kami beri nikmat mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Asalnya enggak beriman. Nabi Yunus kecewa, ditinggal Nabi Yunus, diuji oleh Allah SWT sampai pada akhirnya dimakan oleh ikan paus. Tidak mati Nabi Yunus. Di dalam 3 kegelapan, yang kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan. Apa doanya Nabi Yunus? Ya, beliau enggak berdoa, beliau hanya menyebutkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Beliau kayaknya yakin ini kayaknya kesalahanku ini. Aku bisa masuk ke perut ikan ini karena apa? Pasti kesalahanku.
Karena itu Nabi Yunus tidak mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari perut ikan ini, tidak. Beliau hanya mengatakan yang artinya tidak ada sesembahan yang hak melainkan Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Langsung sadar dia. Ya, jadi ini juga bisa kita ambil ibrah jamaah sekalian. Kadangkala kesulitan hidup, ujian dan sebagainya bisa jadi karena sesuatu yang pernah kita lakukan. Gitu ya. Paham jamaah sekalian ya? Bisa ujian tersebut memang semata-mata ujian, bisa juga karena sebab. Ya, coba kita introspeksi diri. Kalau memang kita nggak melakukan kesalahan atau dosa, ya insya Allah itu semata-mata ujian. Tapi seperti Nabi Yunus, beliau langsung sadar, ini pasti karena kesalahanku. Seakan-akan demikian dia. Karena itu doanya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai pada akhirnya dikeluarkan oleh ikan paus tadi dengan perintah Allah tentunya, dan terdampar Nabi Yunus, kemudian didapati oleh kaumnya yang tiba-tiba beriman semuanya. Seluruhnya beriman, 100.000 lebih, 100.000 atau lebih. Ya, As-Saffat 142. Nah, baik. Jadi ini diantara kesabaran para nabi, ada yang didolimi oleh kaumnya, tapi ucapannya Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Baik, kita perhatikan di antara fiqhul hadis yang bisa kita ambil, sabrul anbiya wa tahammuluhum al-adza fi sabili tablighi da'watihim linnas liyanalu ridallahu wa rahmatih. Kesabaran para nabi. Ya, jadi tingkatan tertinggi manusia yang paling berat ujiannya para nabi dan rasul. Karena itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah, itu ada 4 golongan. Yang pertama apa? An-Nabiyyin, golongannya para nabi. Yang kedua As-Siddiqin. Yang ketiga As-Syuhada. Yang keempat As-Solihin. Ya, tingkatan paling afdal para nabi dan para rasul. Karena itu sangat baik kalau kita membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, dan kita kenalkan kepada anak kita, kepada generasi muda, kisah para nabi dan rasul. Nah, kalau sudah kisah para nabi dan rasul, kenalkan kisah para sahabat. Yang ketiga, kisah para ulama. Nah, penting sekali Mas ya. Ya, meskipun tidak semuanya, tapi yang penting-penting ya kenalkan. Ya, 25 kisah para nabi dan rasul, kisah sahabat misalnya 4 khalifah, kemudian juga kisah 10 orang yang dijamin surga misalnya, kisah para ulama misalnya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalnya. Ini insyaallah bisa memberikan keinginan di hati anak tersebut untuk mencontoh ya orang-orang yang terbaik dan mengikuti jejak mereka. Baik. Kemudian yang kedua, ya, jadi kesabaran para nabi alaihimussalam wa tahammulihim al-adha, ya, dan sikap mereka menanggung beban, ya, menanggung kesulitan dan sebagainya yang Allah berikan kepada mereka ujiannya dalam rangka menyampaikan dakwah kepada manusia. Ya, Nabi Nuh alaihissalam misalnya, ya, 950 tahun berdakwah. Yaitu ketika beliau berdakwah, yang enggak beriman kepada beliau menutup telinganya. Nah, seperti ini. Bagaimana? Apakah kita mampu di posisi beliau, jemaah sekalian? Ya, misalnya saya ceramah seperti ini, jemaah sekalian nutup telinganya. Itu bagaimana saya? Dan itu bukan maghrib sampai isya waktunya, 950 tahun. Ya, tidak bosan-bosannya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, tidak bosan menyampaikan. Yang beriman segelintir, yang lainnya tidak beriman. Ya, begitulah ujiannya para nabi dan rasul. Nabi kita Muhammad SAW, ya, didolimi, ya, beliau berdakwah di pasar, di belakangnya ada pamannya Abu Lahab, bilang kepada orang-orang, jangan dipercaya orang ini, jangan dipercaya orang ini. Nah, seperti itu, ya, ujian. Ya, beliau sampai berhijrah, ya, dari Mekah menuju Madinah, ya, ke Taif, ya, beliau berdakwah malah dilempari batu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau kita pelajari lebih dalam, tentu akan semakin menguatkan cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk selanjutnya kita membela sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau, melakukan perintah dan menjauhi larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, min akhlaqil anbiya muqabalatul jahl bil ghufran wal musamahah. Ya, sedikit waktunya. Di antara akhlak para nabi adalah menukar kejahilan itu dengan maaf,
Ya, maksudnya menukar di sini mensikapi ya kejahilan kaumnya, kedzaliman yang dialamat kaumnya kepada diri beliau tersebut. Para nabi tadi tidak membalasnya, tapi justru memberikan maaf, mendoakan kepada Allah supaya diberikan ampunan kepada mereka. Ya, ini para nabi ya, manusia-manusia terbaik. Kemudian adamu muamalatil jahilina bimithli a'malihim, ya jangan sikapi orang-orang jahil itu seperti perbuatan mereka. Ya, jadi jangan kebodohan dibalas dengan kebodohan. Ya, karena itu di antara sifat ibadur rahman, ketika mereka melalui sesuatu yang enggak berguna, yang enggak berfaedah, mereka enggak tidak dianggap, dilewati saja. Ya, marru kirama, mereka melewati dengan penuh kemuliaan. Jadi orang yang beriman, yang cerdas itu mensikapi sesuatu dia perhatikan. Ya, bisa mensikapi dengan bijak. Ya. Wala bidduai alaihim bal bitalabil hidayah. Ya, para nabi tersebut tidak mendoakan keburukan, justru mendoakan hidayah untuk orang-orang yang justru mendolimi diri mereka. Yang terakhir, at-ta'assi bi akhlaqin nabi fi tahammulil adza sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita berta'assi, meniru akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanggung ujian, di antaranya ketika wajah beliau terluka di hari Uhud ya, dan juga di saat yang lain ketika Taif misalnya. Ini merupakan contoh yang bisa kita tiru, bagaimana kesabaran tingkat tinggi dari para nabi dan rasul. Ujian kita belum seberapa dibandingkan ujian mereka. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari hadis-hadis tersebut. Semoga kita terus meniti jalannya para nabi, para rasul, terutama nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.